Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Pada kesempatan hari ini kami diberikan waktu kembali untuk beribadah di keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Bapa ibadah di keluarga kami ini dalam pengasihan-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, dan kami mohon pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan ibadah ini tidak dapat berlangsung. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan kami mendapatkan sukacita daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini, terlebih lagi pemberitaan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami pula. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius ke-28 ayat yang ke-20b. Demikian firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Tema kita pada hari ini yaitu penyertaan Tuhan Allah. Di minggu-minggu ini kita bersama-sama memasuki minggu-minggu Trinitas, di mana Allah berkarya bagi umat manusia. Berkenaan dengan tema kita pada hari ini ada sebuah pepatah dari orang Jawa yang mengatakan demikian. Diculke sirae, digondeli buntute. Bapak, Ibu, saya percaya bahwa panjenengan semua tahu arti daripada diculke sirae, digondeli buntute. Itu artinya, kalau boleh saya memahami, bahwa orang tua melepaskan anaknya, tetapi orang tua selalu ingin tahu apa yang dilakukan anaknya. Ia tidak tega. Bahkan ketika anaknya mengalami sengsara pun orang tua ingin menolong. Mungkin itu sekelumit yang saya pahami. Mungkin Bapak Ibu bisa memahami yang lebih luas. Tetapi Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini menunjukkan bahwa orang tua tidak pernah meninggalkan anaknya. Sejahat-jahat anaknya, sendablek-dablek anaknya, tetapi namanya anak tetap anak bagi orang tua. Maka orang tua tetap menyertai anak-anaknya. Demikian juga Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani, penyertaan Tuhan Allah, dalam bahasa Ibraninya yaitu El Imanu. El itu Tuhan, Imanu bersama dengan kita. Artinya Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Tuhan selalu menolong umatnya. Ketika Tuhan bersama-sama dengan umatnya, apa yang terjadi? Tuhan pencipta langit dan bumi yang mempunyai jagat raya ini, bila menyertai umatnya, apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi adalah berkat, pertolongan, penguatan. Bukan berarti terus kemudian ketika Imanu Allah menyertai umatnya, bukan berarti terus ketika umatnya berbuat salah dibiarkan, tidak. Ketika umatnya mengalami kesusahan terus kemudian tanpa pertolongan, tentu tidak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau lihat di dalam perjalanan bangsa Israel adalah umat yang dikasihi Tuhan, umat yang disayang Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Apakah Allah tidak pernah menghukum bangsa Israel? Apakah Allah tidak pernah menyertai bangsa Israel? Selalu. Penyertaan Allah selalu ada bagi bangsa Israel, tetapi bukan berarti penyertaan Allah itu terus kemudian bangsa Israel dinina-bobokkan dengan kasih setia Tuhan. Tidak seperti itu. Bila salah Tuhan menegur bangsa Israel. Bila taat diberkati. Itulah penyertaan Allah. Allah
yang menciptakan dunia menyertai kehidupan bangsa Israel. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius ke-28 diungkapkan Allah menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa Allah tidak pernah tidak untuk selalu menyertai umatnya. Apapun yang dirasakan, apapun yang dialami umatnya, Allah tetap menyertai. Amin. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Mungkin pada saat ini di tahun 2020, kalau di televisi mengatakan ini waktu yang pertama, ya kan? Semua pada berhenti, kesulitan melanda dunia. Tetapi Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, percayalah bahwa penyertaan Tuhan tetap ada. Walaupun pada saat ini kita berat, percayalah pertolongan Tuhan tetap nyata bagi kita. Memang ada waktunya, ya, Tuhan melihat kita sengsara. Ada waktunya. Kok rasanya Tuhan tidak cepat-cepat menolong? Bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tuhan tetap menyertai umatnya. Tanda menyertai umatnya artinya apa? Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu mendampingi umatnya. Apapun yang dilalui oleh manusia, tetapi bila Tuhan tetap berkarya, maka percayalah pertolongan Tuhan tetap nyata. Kelihatannya berat, tetapi lihat pada waktunya nanti kita akan bisa memasuki indah pada waktunya. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah menyertai umatnya. Penyertaan Tuhan tidak pernah gagal bagi umatnya, tetapi ada waktunya kita harus bersabar menantikan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini, mungkin pada saat ini kita mengalami sakit penyakit, ekonomi yang berat, boleh itu semua terjadi. Tetapi yakinlah bahwa Allah tetap menyertai umatnya. Ketika Allah menyertai umatnya, apa yang terjadi? Tidak akan ada orang yang bisa melawan. Bila Allah sudah turun tangan, maka semuanya pasti akan angkat tangan. Masalah akan terbuka karena Dia Allah pencipta kita. Marilah saudaraku, kita tetap percaya kepada Allah dan yakinlah bahwa penyertaan Tuhan tetap ada dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah dalam Trinitas mengasihi kita, menolong kita, dan Ia selalu menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami diajar bahwa Tuhan tetap menyertai kami, bahkan sampai akhir zaman. Banyak hal yang harus kami lewati, baik itu suka maupun duka, tetapi Tuhan tetap ada bagi kami, dan Tuhan tetap menolong kami. Itulah iman kami ya Bapa. Maka daripada itu kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami di dalam pengasihan-Mu. Kami mohon berkat dan kami mohon penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Nats persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12, demikian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Iringan persembahan diiringi dengan pujian, datanglah ya sumber rahmat. Selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita belai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Marilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa syafaat dan berdoa doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas persembahan yang boleh Tuhan izinkan kami serahkan kepadamu. Tuhan kuduskan persembahan kami, sucikanlah Tuhan,
sehingga ini bisa bermanfaat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, khususnya bagi pelayanan kami di gereja kami di Petoran ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar kami Tuhan, di mana pada saat ini mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, terlebih ada yang kemoterapi. Kiranya juga Tuhan memberkati dan menolongnya. Tuhan memberikan pemulihan yang sakit yang lain Tuhan juga memberikan pemulihan bagi kehidupannya. Dan biarlah rahmat-Mu selalu dirasakan oleh keluarga kami ini. Yang berduka cita juga demikian pula Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya, biarlah cinta kasih Allah memberkati, menolong dan menyertai, sehingga sukacita daripada-Mu lengkap bagi mereka semua. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk memberkati, dan Engkau tidak tinggal diam untuk menyertai seluruh umat-Mu. Apapun yang kami rasakan Tuhan, Engkau tahu, bahkan lebih tahu daripada kami, karena Engkaulah yang menciptakan kami. Maka daripada itu kami menyerahkan sepenuhnya. Biarlah tangan Tuhan yang kokoh menyertai, menguatkan kami dan melindungi setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini dilanda wabah corona. Tuhan Yesus berkatilah, kami percaya Engkau tidak tinggal diam pula untuk menyertai dan memberkati, sehingga sukacita daripada Allah selalu ada bagi kami, dan wabah ini dapat segera berhenti, dan pada waktunya nanti Tuhan, sukacita daripada Allah dapat kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, masa depan kami, gereja kami, apapun yang kami lakukan, pekerjaan kami, semuanya kami serahkan di dalam kuasa tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan dan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah ini dan kita bersuka cita karena Allah yang menyertai kita semua. Kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.